Assalamualaikum, ada Kak Sobi di sini. Adik-adikku dimanapun berada, pejuang dan pemburu PTN favorit. Ketika berinteraksi dengan soal, sebagian besar dari kalian pasti mengalami kebuntuan, kebingungan, dan kehilangan ide dalam menaklukkannya. Coba mulai dari sekarang, jadikan dia sebagai sahabat yang tentunya kehadirannya selalu kalian nantikan. Ajak ngobrol dia dari hati ke hati, boleh saling curhat, dekati dia, sentuh dia dengan sifat yang disukai. Sebagai layaknya seorang sahabat, insya Allah ketika kalian membutuhkan jawaban dari soal tersebut, dia pasti akan memberikan sinyal yang memudahkan ke arah itu. Selamat mencoba. Ketemu lagi dengan Kak Sobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini limit lanjutan ya. Jadi sebelum ini kita belajar limit fungsi aljabar di mana X-nya mendekati sebuah nilai. Nah, bagian kedua ini masih dalam fungsi aljabar, yaitu yang X-nya mendekati tak terhingga. Untuk limit fungsi aljabar yang X-nya mendekati tak terhingga ini, saya kelompokkan dalam dua jenis ya, itu yang sering muncul dalam tipe-tipe soal yang ada. Tipe yang pertama adalah kalau hasilnya itu adalah tak hingga per tak hingga. Nah, dulu ketika belajar limit ketika di sekolah itu, kalau ada limit untuk X mendekati tak hingga dari fungsi aljabar yang menemukan hasil tak hingga per tak hingga, itu menggunakan gini. Pembilang dan pembagi, pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat tertinggi. Cuma nanti dari proses pengalaman yang ada untuk soal-soal yang seperti ini, itu akan mengerucut ke tipe rumus ini, sehingga pada akhirnya lebih praktis kalau ini kita hafal ya. Jadi secara umum tipe yang seperti ini itu dari bentuk fungsi aljabar yang tipenya adalah fungsi pecahan. Jadi saya berikan sebuah batasan atau sebuah panduan pada saat limit X mendekati tak hingga untuk kondisi ini ya, itu ada kemungkinan ada tiga hasil yang memungkinkan kita peroleh. Yang pertama adalah hasilnya tak hingga. Itu pada saat nilai pangkatnya itu di pembilang itu lebih besar ya dibandingkan dengan yang ada di penyebut ya. Yang kedua adalah hasilnya mengambil dari koefisien dari pangkat tertinggi. Yang ini, anggap aja di sini M sama N adalah pangkat tertingginya. Itu terjadi pada saat fungsi pembilang dengan fungsi penyebut itu pangkat tertingginya adalah sama ya. Sehingga langsung to the point aja, langsung ambil koefisien pangkat tertingginya. Terus yang ketiga, sangat mungkin juga ketemunya adalah 0. Itu sebaliknya dengan yang di atas. Ini terjadi kalau pangkat fungsi yang pembilang dengan penyebut itu lebih besar di pangkat yang bawah gitu. Sebagai penyebut pangkat fungsi pangkat tertingginya lebih besar dibandingkan dengan pembilang. Sehingga bisa dipastikan nanti kita menemukan hasil 0. Nah, cuma sebagai bocoran sedikit ya, untuk soal-soal demikian, ini yang poin pertama dengan yang poin ketiga sangat langka sekali dalam soal yang ada. Rata-rata kita langsung pada poin yang kedua, yaitu pada saat di sini, walaupun pernah ada juga, tapi sekali lagi ini tidak rutin ya, langka. Mungkin sekian tahun baru muncul, itu pun jarang sekali ya. Rata-rata adalah pangkat atas dan bawahnya adalah seimbang. Nah, ketika itu langsung ambil posisi dari koefisien pangkat tertingginya ya.
Baik, supaya lebih terasa rumus ini ya dalam soal. Sekali lagi, soal-soal yang saya ambil itu adalah soal-soal yang pernah hadir di soal asli, sehingga aura persaingan masuk PTN dengan jalur SBPTN lebih terasa ya, sehingga mudah-mudahan memberikan gairah untuk lebih bisa lagi. Nah, yang pertama saya ambil soal yang sifatnya hiburan dulu dah, sehingga harapan saya tipe ini semua yang kalian lihat ini bisa. Kita lihat. Seperti biasa, langkah pertama adalah X tak hingga dimasukkan ke sini, ke atas dan ke bawah. Sudah kelihatan, nanti hasilnya dalam bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, sehingga ketika ada soal seperti ini pangkatnya lihat dulu. Oh, ini pangkat 2, di bawah juga pangkat 2. Sehingga bisa dipastikan bahwa hasil limit ini adalah langsung mengambil koefisien 2/3. Sekali lagi, proses untuk mencari dengan membagi dengan membagi pangkat tertinggi antara pembilang dengan penyebut tidak saya lakukan. Ini karena kan momennya buat soal-soal yang ada di SBPTN ya. Sehingga langsung seperti itu aja. Jadi nggak usah berlama-lama. Kita butuh waktu yang harus efisien. Yang kedua, saya ambilkan dari soal yang pernah hadir di tahun 2005. Waktu itu ada soal seperti ini. Jadi ketika ada soal seperti ini, nggak usah berpikir lagi bagaimana menguraikan dengan cara turunan, dengan cara faktor, itu kita tutup buku lah ya. Ini hanya pilihannya, ya udah ini aja udah ya. Kalau nggak yang atas, yang bawah. Cuma saya sarankan biasanya selalu ke rumus ini ya. Yang kedua, ini juga sama, cuma ini kan bentuknya masih seperti ini. Jadi nggak usah terpengaruh dengan tampilan fisik soal ini. Nah, sehingga pada soal-soal yang tipe seperti ini, kita fokus yang memungkinkan di atas dan di bawah, memungkinkan pangkat tertinggi terjadi. Nggak harus semua. Contoh pada fungsi yang ada di pembilang, kita fokus yang memungkinkan pangkat tertinggi itu terjadi. Ini kan kemungkinannya ada di sini. Sebentar, spidolnya belum. Ini nanti kemungkinannya dari sini, minus 2x pangkat 3. Nah, yang bawah ini seterusnya kan gak usah dipikirin lagi. Pasti ketika dimasukin x tak hingga, dia akan bernilai 0 gitu ya. Nah, yang di bawah juga sama, gak usah semua kita uraikan. Capek, ngabisin waktu, udah capek-capek nyari, terus ngabisin waktu, boros, nanti kan nyesek kalau nggak dipakai gitu ya. Jadi langsung terdopain aja, yang memungkinkan pangkat tertinggi terjadi ada di sini gitu. Sehingga nanti ketemu 2x pangkat 3. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke masalah tadi. Lihat pangkat tertingginya atas dan bawah. Ketika dia sama, maka cukup langsung mengambil koefisiennya aja. Dari sini kan kelihatan. Yang di atas, itu yang koefisien pangkat tertingginya kan pangkat 3. Langsung aja ambil bahwa ini ketemunya dari minus 2 pangkat 3. Kalau yang bawah enggak, ini yang pangkat 3 hanya x-nya doang. Sehingga dari poin ini kita menemukan angka min 8 dibagi dengan 2, sehingga ketemu angka 4 ya. Soal yang ketiga ya, saya ambil yang agak berbeda. Ini walaupun di sini tampilannya ada angka, dikurangi angka, ya jangan berpikir sekali lagi untuk dikali sekawan atau diturunkan, ini sudah bukan zamannya lagi. Ya, lihat pertama dulu adalah x-nya dia mendekati berapa. Sehingga cara tadi sudah nggak mungkin lah ya. Yang paling mungkin ya tadi ya. Kita lihat. Jadi ketika menemukan soal seperti ini dengan x mendekati tak terhingga sama, kita langsung fokus aja bahwa pangkat tertinggi atas bawah ini udah pasti pangkat setengah ya, ada akar semua. Yang kita butuhkan adalah hanya koefisiennya saja, hanya koefisiennya saja. Yang akar pertama ini kita ambil yang ini. Terus yang kedua yang ini juga untuk yang impal setengah, ini juga. Sehingga nanti soal ini akan menemukan hasil akar 1 min akar 2. Ini kita ambil hanya koefisiennya saja. Yang bawah adalah akar 2 min akar 1. Nah, kalau seandainya di jawaban tidak ada, maka
seperti biasa ya, kita bisa menggunakan kali sekawan. Akar 2 kita ngambil sekawan dari bawah. Jadi kalau dia nilainya dari sini min, maka sekawannya adalah plus. Nah, tinggal nanti dari sini harapannya bisa menemukan hasil akhir. Yang ini dikali dengan yang ini. Ini kan sama juga begini, 1 minus akar 2 dikali dengan 1 plus akar 2, sama ya. Sehingga nanti di atas ketemunya adalah 1 pangkat 2 min akar 2 pangkat 2, yang bawah juga sama. Nanti ada akar 2 pangkat 2 min 1 aja langsung lah ya, akar 1 kan 1, repot lagi. Sehingga di atas ketemunya 1 dikurangi 2 adalah min 1, yang bawah 2 dikurangi 1 adalah 1, dan berujung di angka min 1. Sebagai pelengkap dari tipe soal ini, saya berikan juga ini, lupa sumbernya tahun berapa, tapi yang pasti ini pernah hadir di soal masuk PTN ya. Ini kan belum jelas, bentuknya belum pecahan ya. Sehingga langkah pertama sebelum kita lihat koefisien pangkat tertingginya itu adalah kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Sehingga muncul 2x plus 1 min 1 kali 2x plus 1. Tinggal dikalikan silang, nanti ketemu adalah berapa itu? 2x pangkat 3 min x pangkat 2 sekalian. Nanti ketemu 2x pangkat 3 min kali min adalah plus. Nah, kira-kira itu tadi salah ya, harusnya adalah ini kali ini jadi ini kali ini adalah plus, sehingga ini habis. Nah, setelah seperti ini kan kelihatan kita menemukan fungsi baru dari hasil menguraikan ini. Saya tulis lagi sebelah sini, kita sederhanakan dulu. Baik, nanti ketemunya ya kita rapikan dulu lah ya, biar langsung. Tapi yang sudah kebelet pengen langsung jawaban silahkan juga, nggak masalah. Ini kan udah kelihatan tuh pangkat tertingginya 2 sudah selesai. Tapi untuk lebih enak dilirik itu dilihat, maka kita coba rapiin dulu. Ini adalah 2x pangkat 2, yang bawah adalah 4x pangkat 2 min 1. Jadi ini pangkat 2 dikurangi ini pangkat 2. Sudah kelihatan. Ketika dimasukin dengan tahingga udah pasti ini tahingga per tahingga, pangkat atas bawahnya udah gitu sama lagi. Sehingga limit ini berujung di hasil ini. Ini 2 koefisiennya, ini 4 ya, sehingga nanti ketemu jawabannya adalah 2 dibagi dengan 4 atau separuh lah ya. Oke, ini jawaban dari tipe keempat ya.